Kisah Intan Purwadadi dari Sakra yang dicuri Kusni Kasdut. Ketika terjadi Perang Lombok tahun 1894, Belanda pada saat menduduki Puri Ukirkawi Cakranegara menemukan sebuah ruangan pribadi Raja Mataram dengan ukuran 3,5 meter. Itu adalah tempat penyimpanan harta pribadi raja. Di dalam ruangan itu ditemukan berbagai jenis harta yang berupa perhiasan, batu permata, emas, keris, dan lain sebagainya. Oleh Belanda, pada hari itu juga tanggal 19 November 1894, berbagai jenis harta dikirim ke Batavia. Harta itu berupa 230 kg emas dan 3.810 kg perak ke Batavia. Dan keesokan harinya, Belanda kembali mengirim 3.389 kg perak dan 3 peti berisi batu mulia dan permata. Harta kerajaan Mataram Lombok itu kelak di kemudian hari, sebagian dibawa ke negeri Belanda dan hingga dengan saat ini, harta-harta itu masih bisa disaksikan di Rijksmuseum Voorvalkenkunde, Museum Nasional Etnologi di Leiden. Pada tahun 1978, perundingan dilakukan antara pemerintahan Belanda dan Indonesia. Hasilnya, sebagian koleksi tersebut dikembalikan ke Indonesia yang dianggap sebagai ahli waris resmi dan sah secara hukum dari Raja Lombok. Berbagai barang tersebut dipindahkan ke Museum Nasional di Jakarta, termasuk regalia Raja Lombok, di mana benda-benda tersebut dipamerkan. Namun sebanyak 222 objek masih disimpan di Valkenkunde Museum di Leiden. Dan di antara benda yang disimpan di Museum Nasional itu adalah sebuah perhiasan berbahan intan. Benda itu dikenal dengan nama Intan Purwadadi. Sepertinya, Intan Purwadadi ini adalah satu dari sekian harta Lombok yang tidak sempat dibawa ke Belanda. Perhiasan itu adalah milik dari seorang pembesar Kedatuan Sakra yang bernama Pemban Biniringgit. Cerita tentang Intan Purwadadi itu yang akhirnya menjadi milik Kerajaan Mataram Lombok memiliki kisah sendiri. Diceritakan dalam buku Sejarah Lombok karya Lalu Jelenge, pada saat terjadi Conggah Sakra tahun 1824, Conggah Sakra sendiri adalah sebuah peristiwa peperangan yang mempertemukan Kedatuan Sakra dengan Singasari Sasak yang dibantu oleh Mataram, Pagesangan, dan Pagutan. Babak akhir Conggah Sakra menyebut Pemban Biniringgit yang merupakan ibu dari Lalu Eja melakukan puputan. Ia dengan segala perhiasan dan pusaka yang dimiliki telah bersiap menyongsong musuh. Namun karena usia yang sudah sepuh, Pemban Biniringgit gagal melakukan puputan. Oleh pasukan musuh, ia dibiarkan hidup dan ditawan di Cakranegara. Salah satu perhiasan yang digunakan saat puputan adalah Intan Purwadadi. Perhiasan itu kemudian diambil oleh Singasari Sasak. Dan kelak, saat Singasari Sasak kalah perang oleh Mataram Lombok, Intan Purwadadi ini berpindah tangan ke penguasa Mataram Lombok. Menurut Lalu Jelenge, Intan Purwadadi ini pernah dicuri oleh Kusni Kasdut pada tanggal 30 Mei 1963. Saat itu, aksi Kusni Kasdut yang melakukan pencurian itu sangat menggemparkan Indonesia. Atas perbuatannya itu, ia kemudian dijatuhi hukuman mati. Saat-saat terakhir Kusni di penjara, dijadikan ide untuk lagu God Bless yang berjudul Selamat Pagi Indonesia dan dimuat dalam album mereka, Cermin. Demikian kisah Intan Purwadadi yang ternyata berasal dari Lombok. Semoga cerita ini dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah Lombok.